nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah, jamaah kajian online Bara Subuh Pesantren Ibnu Hajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain alhamdulillah atas kudrah, iradah serta inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Wabil khusus pada kesempatan kali ini di pagi hari kita kembali lagi dalam kajian Ba'da Subuh Pesantren Ibnu Hajar. Mudah-mudahan ihwatu iman semua yang menyaksikan live streaming kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Ihwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di hari yang ke-12 pemateri yang akan menyampaikan yaitu Al-Ustaz Taufik dengan pembahasan makna Syahrun Mubarakun. Untuk itu kami himbau kepada ihwatu iman semua agar mempersiapkan diri, hati, pendengaran dan juga penglihatan dalam menyimak materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Agar lebih mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz waktu dan tempatnya. Alhamdulillah birahmatihi yattarahamu ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadu dolun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa kajian online Ibnu Hajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali khutbah ini, alangkah baiknya kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, dan dengan takdir Allah sehingga pada saat ini kita masih diberikan kemampuan untuk thalab ilmi, karena ilmu adalah salah satu sarana untuk tercapainya al-iradah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam ibadah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah ini ada dua unsur. Yang pertama unsur amali dan yang kedua unsur ruhi atau disebut jiwa. Semua itu adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Karena amali adalah merupakan fi'lun yang dicontohkan oleh Nabi, dan ruhi adalah merupakan jiwa atau asar daripada amali itu. Jadi sampai sejauh mana kita bisa melaksanakan ibadah itu yang memunculkan ruh atau asar daripada fi'li atau amali itu sendiri. Seperti halnya
Amali kita melaksanakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam itu adalah amali. Nah, daripada amali itu maka muncullah ruh. Apa ruh atau jiwa daripada sholat itu? Yaitu tanha anil fahsa wal munkar. Nah, kemudian masalah saum pun seperti itu. Di dalam ibadah saum itu ada amali dan ada ruhnya. Amali kita melaksanakan amali dalam ruh itu, saum itu adalah ketika kita melaksanakan sahur sampai kita melaksanakan buka puasa, itu adalah amali. Apa ruh daripada saum itu? Yaitu la'allakum tattaqun, yaitu mengharapkan kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal daripada saum itu sendiri. Nah, kemudian yang akan kita bahas sekarang ini adalah makna sahrul mubarakun. Bagaimanakah supaya saum kita ini bisa menjadi mubarak, memberikan keberkahan kepada diri kita? Dan apakah yang disebut dengan saum itu? Apakah yang disebut dengan sahrul mubarakun itu? Nah, seperti yang tadi kita bahas tadi, bahwa di dalam saum pun itu ada amali dan juga ruhnya. Karena saum adalah merupakan amal soleh, maka dari itu amal soleh tersebut harus didasari dengan iman. Amal soleh itu harus ada dasarnya iman. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Karena apabila amal soleh yang tidak didasari dengan iman, itu tidak akan memberikan pahala. Makanya di dalam Al-Quran selalulah amal soleh itu diawali dengan wallazina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman, mereka melakukan amal-amal soleh itu selalu diawali dengan amanu, beriman. Artinya seluruh perkara-perkara ibadah, seluruh perintah-perintah itu selalu diawali dengan amanu. Jadi iman itu adalah merupakan pondasi, iman itu adalah merupakan dasar di mana akan mendapatkan pahala. Kita harus didasari dengan iman. Nah, saum itu adalah merupakan salah satu amal soleh yang harus didasari dengan iman. Apakah mungkin orang-orang Islam, apakah mungkin mereka yang melakukan ketakwaan, melakukan amal-amal soleh tanpa iman? Dan apakah mungkin bisa diterima pahalanya apabila tidak didasari dengan iman? Makanya di sini Ali bin Abi Thalib berkata, Al-Islam, Al-Islam, Al-Iman. Peganglah Islam atas dasar iman. Fa inna sayyiati fihi patubfaru. Karena apabila kita ada di dalam Islam, kemudian kita berbuat keburukan atau kesalahan, patubfaru, maka keburukan itu akan diampuni. Fa in hasanatan fi ghairihi falatuqbal. Dan apabila kita melakukan kebaikan bukan karena Islam, maka kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah di sini yang mendasari amal soleh itu adalah iman. Kita melaksanakan saum itu harus berdasarkan iman. Nah, para hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saum itu tanpa dasar iman dan ketakwaan kepada Allah itu akan sia-sia. Jadi iman adalah merupakan dasar, kemudian Islam itu adalah merupakan amaliyah-amaliyah. Dari dasar iman itu dan ketakwaan itu adalah buah daripada keislaman ketika kita melakukan amal-amal rukun Islam. Kalau kita ibaratkan di dalam pepohonan, akar itu adalah merupakan iman. Kemudian batang pohon dan ranting-ranting itu adalah Islam. Dan kalau ada buah dari pohon itu adalah ketakwaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan pepohonan-pepohonan itu menghasilkan buah-buahan yang baik? Maka jelas kita harus memupuk pohon itu dengan pupuk yang baik dan mengurusnya yang baik. Maka akan terjadilah dan menghasilkan buah yang baik. Iman adalah dasar pohon itu atau pondasi. Kemudian
Islam itu adalah batang atau pohonnya, kemudian buah-buahan itu adalah merupakan ketakwaan. Jadi iman, Islam, dan takwa. Jadi suatu saat akan ada orang yang beriman, akan ada orang Islam, kemudian akan membuahkan ketakwaan. Suatu saat ada orang yang beriman tadi tiba melakukan keislaman. Apakah mungkin orang iman tidak melakukan rukun Islam? Itu mungkin saja. Apakah sebut kufur? Sebut kufur, sebut kufur. Mana yang telah dijanjikan oleh setan untuk menghancurkan keturunan Adam, maka salah satunya adalah menghancurkan rukun Islam supaya orang-orang Islam tidak melaksanakan sholat, saum, zakat, dan yang lainnya. Kemudian lama-kelamaan menghancurkan rukun iman yang sehingga menjadi kafir. Nah, para hadirin, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas di dalam Al-Qur'an Sahrul Barakun itu untuk menciptakan sebuah Sahrul Barakun, yaitu bulan yang penuh barokah itu, Rasulullah SAW telah memberikan contoh-contoh, telah memberikan amaliyah-amaliyah yang sunnah, di samping diperintahkan untuk melaksanakan saum Ramadan. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini ada kata-kata kutiba dan terakhirnya adalah la'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan saum ini dengan memakai redaksi atau sigah kutiba? Berbeda halnya dengan perintah-perintah yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, aqimus salat. Ketika Allah memerintahkan zakat, wa atuz zakat. Ketika Allah memerintahkan haji, atimul hadzil umratulillah. Tapi ketika saum, kutiba alaikumusiyam. Di sini seperti ada kata khobariyah. Nah, kalau kita melihat apa yang disebut dengan kutiba itu? Kutiba adalah, kalau kita lihat secara harfiah, itu adalah al-katbu asal katanya. Yang disebut al-katbu itu adalah domu adimin ila adimin bil khiyatoti, yaitu yang disebut dengan al-katbu itu adalah menyambung kulit dengan kulit yang lain dengan jahitan. Nah, sehingga antara kulit satu dengan kulit yang satu lain, karena dengan dijahit maka akan bersatu kulit-kulit itu dan akan menjadi sebuah barang yang mempunyai arti dan makna. Jadi kalau kita punya kain, ibarat seperti kain, kita ngaput kain, kemudian disatukan, ini tangan, ini badan, dan yang lainnya, sehingga berbentuk menjadi sebuah baju. Dan kain-kain itu yang tadinya tidak mempunyai bermakna, karena dijahit dan membentuk sebuah baju, maka akan mempunyai arti dan makna di baju itu. Nah, itulah al-katbu. Kenapa saum disebut kutiba alaikumusiyam? Karena la'allakum tattaqun. Untuk mencapai la'allakum tattaqun itu harus ada persatuan-persatuan antara amal-amal yang lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga amal tersebut menjadi satu dan akan menjadikan mubarakun di dalam Ramadan ini. Akan memunculkan sahrun mubarakun itu apabila kita bisa menyatukan amal-amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ayat yang mewajibkan tentang saum itu bukan fardhu, bukan, tapi kutiba. Artinya seperti domul adimi ila adimin bil khiyatati, yaitu seperti menyatukan kulit yang lain dengan jahitan. Setelah bersatu, maka itu menjadi barang dan mempunyai arti dan makna.
kecuali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan haji pun seperti itu sama. Nah, pada dari itu, dikarenakan ibadah saum itu adalah merupakan waktu yang luas, maka Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh kepada umatnya supaya menjadikan saum ini adalah menjadi sahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saum pun adalah merupakan ibadah yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam itu pahalanya baginya. Illa siyama, kecuali saum. Bahwali saum itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana azzibihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya kepada hambanya itu. Nah, jadi saum itu adalah antara hubungan Allah dengan hambanya, berbeda dengan saum. Sehingga potensi-potensi untuk berbohong ketika bersaum itu besar. Artinya hanya Allah dan orang itulah yang tahu ketika dia melaksanakan amal saum itu. Kalau sholat, potensi untuk melaksanakan riya besar. Orang pengen dilihat oleh mertua sholatnya jadi rajin, jadi bagus, gitu ya. Tapi kalau saum, itu tidak ada yang tahu bahwa dia itu saum atau tidak. Makanya kata Allah, bahwali wa ana azzibi. Saum itu adalah untukku, dan aku langsung yang akan membalas ganjarannya itu. Orang berpura-pura saum dengan lemas, itu bukan ciri orang yang saum. Karena orang yang tidak saum pun bisa pura-pura lemas. Sehingga saum itu adalah merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang betul-betul tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya oleh orang yang melaksanakan saum itu. Apakah dia itu melaksanakan saum atau tidak, makanya Allah yang tahu. Nah, kemudian di dalam Ramadan itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah." Jika datang Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidat as-sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini hadis ini sampai sejauh mana yang disebut dengan dibukakan pintu-pintu surga? Berarti saat Ramadan pintu surga ditutup, ya gitu. Kemudian wa guliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Berarti sebelum Ramadan dibuka, gitu ya. Kemudian wasufidat sayatin, dan setan dibelenggu, berarti sebelum Ramadan setan dikencarkan. Apakah maknanya seperti itu? Nah, jadi kalau kita melihat, ya, melihat di dalam hadis ini, apa yang dimaksud dengan putihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga, wa guliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidat as-sayatin, dan dibelenggu oleh kita setan-setan itu. Nah, di sini sigohnya adalah bukan fiil maklum, tapi majhul. Artinya siapa yang akan menutup dan membuka dan membelenggu setan itu? Apakah Allah? Apakah malaikat? Ataukah yang lain? Maka yang akan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga dan membelenggu setan itu adalah diri kita ini. Dengan apakah kita membuka pintu surga? Dengan apa kita menutup pintu neraka? Dengan apa kita membelenggu setan itu? Yaitu dengan iman. Makanya seperti yang tadi saya jelaskan awal, bahwa saum itu adalah merupakan amal soleh, maka harus didasari dengan iman. Iman yang seperti apa? Iman yang harus betul kuat, karena akan menghadapi sahur Ramadan. Iman kita inilah yang harus kuat, supaya kita bisa menutup pintu neraka, kita bisa membuka pintu surga, dan kita bisa membelenggu setan. Jadi bukan oleh orang lain dan bukan oleh Allah, bukan, tapi oleh diri kita sendiri. Dengan keimanan kuat, kita bisa membuka pintu surga.
Dengan keimanan yang kuat, kita bisa menutup pintu neraka. Dan dengan keimanan yang kuat juga, kita bisa membelenggu setan. Nah, jadi selalu timbul pertanyaan, kalau seandainya surga dibuka, kemudian neraka ditutup, setan dibelenggu, terutama setan yang dibelenggu gitu ya. Tapi kok kenapa masih banyak orang-orang yang berkeliaran, yang minum, yang merokok di jalan pada waktu Ramadan? Apakah betul setan itu dibelenggu? Apakah betul pintu surga itu dibukakan dan neraka ditutup, sementara banyak orang-orang yang tidak saum? Banyak orang-orang yang berbuka yang begitu bebas. Nah, maka dari itu janganlah disalahkan hadis ini apabila itu terjadi. Karena apa? Karena suatu saat akan ada orang yang tidak akan bisa merasakan manisnya gula, dan akan ada orang yang tidak merasakan asinnya garam. Kenapa orang itu tidak bisa merasakan manisnya gula dan asinnya garam? Apakah kita mau menyalahkan gula dan garam? Ya tidak. Artinya kalau kita tidak bisa merasakan manisnya gula dan asinnya garam, berarti dalam diri kita ada penyakit. Jangan menyalahkan gula dan garam, tapi salahkanlah diri kita. Artinya diri kita ada penyakitnya, sehingga kita tidak bisa merasakan manisnya gula dan garamnya, asinnya garam. Nah, seperti inilah hadis itu. Kalau suatu saat ada orang yang tidak bisa melaksanakan saum, bukan berarti mereka itu setan dibelenggu, kemudian surga dibuka, dan kemudian pintu neraka ditutup. Kita menyalahkan hadis ini, bukan. Artinya orang tersebut inilah yang kurang kuat imannya, sehingga dia masih tetap tergoda oleh setan. Nah, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada marhum Mubarak. Apa yang disebutkan Mubarakun itu? Di dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, "Atakum sahru Ramadan as-sahrul mubarakun." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, dan Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk melaksanakan saum. Nah, jadi kata Rasulullah, bulan Ramadan itu adalah sahrun mubarakun. Menurut bahasa, berkah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-barakatu. Al-Asfahani dan Ibnu Faris menyebutkan barakah ini asalnya adalah untuk bahasa binatang, yaitu unta. Karena unta itu mempunyai dada yang hebat, yang menonjol, dan unta itu adalah berbeda daripada yang lain, maka disebutlah al-barku, yaitu mempunyai dada yang bagus, yang hebat. Itulah disebut awal daripada bahasa al-barokah, asalnya dari bahasa unta. Punten cologeun eta. Jadi berkah itu asalnya dari bahasa unta, gitu ya. Bahasa yang dipakai oleh binatang. Karena unta itu adalah unta yang banyak punggungnya, yang baik, sehingga disebutlah unta itu al-barku, gitu ya. Itu menurut Al-Asfahani dan Ibnu Faris. Sehingga berkembanglah apa yang disebut dengan al-barokah itu, karena al-barokah itu adalah bahasa unta yang baik, yang bagus, ya, dadanya, yang menonjol, yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Kalau kambing tipis, sapi tipis, kerbau tipis, kalau unta itu banyak, sehingga disebutlah al-barku karena bagusnya. Nah, berkembanglah bahasa itu ke bahasa yang lain, yaitu apa yang disebut al-barokah itu subutul khairil ilahi bisayin, yaitu tetapnya kebaikan ilahi di dalam sesuatu. Itu al-berkah. Jadi berkah itu bukan banyak dan sedikitnya, tapi berkah itu adalah sesuatu rahasia Allah yang menurut akal kita itu terjangkau, akan tetapi menurut Allah itu terjadi. Tuh, iya, benar.
Tacan aja jemu. Nah jadi yang disebut tegar berkah itu adalah bukan banyak dan sedikitnya, tapi berkah itu adalah tumbuh dan berkembang atau bertambah kebaikan yang berkesinambungan. Itu adalah yang dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam kitab An-Nawawi, bahwa yang disebut tegar berkah itu tumbuh berkembang dan bertambah, itu berkah. Nanti ada keberkahan dari rezeki, ada keberkahan dari umur, kemudian keberkahan dari ilmu. Nah, kemudian Al-Quran memberikan konsep Al-Quran itu dari bahasa, kemudian dari uslub yang pertama tadi dari segi bahasa, maka berkembanglah dengan bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami pasti akan membukakan pintu kepada mereka. Pintu apa? Pintu barokah. Minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Nah, dari perkembangan bahasa yang pertama, dari awal berkah itu berasal dari untuk bahasa binatang. Kemudian berkembang lagi, yang disebut dengan berkah itu adalah sesuatu hal yang baik, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka Al-Quran secara jelas memberikan konsep bahwa kalaulah seandainya ahli qura mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan dibukakan pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lau, kenapa Allah menggunakan kata lau? Lau di dalam bahasa Al-Quran itu adalah suatu yang tidak akan terjadi. Ya, sesuatu hal yang tidak akan terjadi itu adalah lau. Jadi ngalamun lah, ya. Kalau bahasa Sunda mah ngalamun gitu ya. Jadi sesuatu hal yang tidak akan terjadi di dalam Al-Quran itu disebut dengan lau. Seperti di dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Robi laula akhortani ila ajalin qoribin, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kepadaku kematian, ila ajalin qoribin, dan kalau sampai waktu yang dekat, fa asaddaqo wa akun minas solihin, yang menyebabkan aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini menjelaskan penyesalan-penyesalan orang yang sudah meninggal dunia, yang tidak akan mungkin orang sudah meninggal dunia untuk kembali lagi ke dunia. Makanya memakai kata Robi laula akhortani, ya, laula akhortani, artinya sesuatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Akan tetapi di dalam surah Al-A'raf 96 dinyatakan kata barokah yang diawali dengan lau itu sesuatu hal yang akal tidak akan terjangkau, sesuatu hal yang tidak akan terjadi secara akal. Tapi karena kekuasaan Allah, akal tidak akan berkata bahwa itu akan terjadi. Akan tetapi menurut kekuasaan Allah itu akan terjadi. Makanya kalau barokah diawali setelah kata lau, itu adalah kata lau sesuatu hal yang tidak akan terjadi dan tidak akan mungkin terjadi secara akal manusia. Akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Gitu ya. Nah, itu adalah keberkahan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian bagaimanakah menyatukan antara keberkahan kemudian akan terjadinya sahrul barakun itu? Rasulullah SAW telah memberikan cara-cara atau jalan-jalan kepada kita, kepada umatnya, supaya menjadikan bulan ini menjadi bulan sahrul barakun, bulan yang penuh keberkahan. Artinya
bukan hanya melaksanakan kita kewajiban saja yang melaksanakan saum, akan tapi Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita untuk menjadikan bulan ini sebagai syahrul mubarakun, yaitu dengan amal-amal yang sifatnya sunnah. Apakah amal-amal itu? Yang pertama, Rasulullah SAW biasa bersedekah di pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih. Yang ketiga, Rasulullah SAW membiasakan membaca Al-Quran. Yang keempat, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berumroh pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, Rasulullah SAW menganjurkan untuk beritikaf pada bulan Ramadan. Ini adalah 5 amalan kebiasaan Rasulullah yang telah diperintahkan, yang telah dianjurkan kepada umatnya untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, untuk menjadikan syahrul Ramadan ini bukan hanya melaksanakan bulan Ramadan, saumnya itu yang wajib saja. Akan tetapi amalan-amalan inilah yang akan menjadikan syahrul mubarakun, karena disatukannya amal-amal ini dengan amal yang wajib, maka akan menjadi sebuah bentuk, atau kalau dalam baju yang tadi itu seperti baju yang tadinya kain-kain berpisah-pisah, kemudian disatukan dengan satu jahitan, akan menjadikan sebuah baju dan mempunyai arti dan makna daripada kain-kain itu sebut baju. Nah, syahrul mubarakun seperti itu. Bukanlah kita hanya melaksanakan masalah-masalah yang wajib saja. Bukan kita hanya melaksanakan saum yang wajib. Karena dalam Al-Quran dinyatakan kutiba alaikumusiyam, itu adalah saum yang wajib saja. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan 5 perkara inilah yang harus kita laksanakan supaya terbentuk sebuah makna dan arti yang pas untuk kita ketika kita melaksanakan saum ini, yaitu syahrun mubarakun. Jadi syahrul mubarakun itu adalah satu kesatuan. Kalau kita melakukan amalan-amalan yang 5 ini, bersedekah pada waktu Ramadan, melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, berumroh di bulan Ramadan, dan beritikaf pada bulan Ramadan. Kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan kalau tidak kesampaian, saya akan menekankan di dalam masalah ini adalah untuk bersedekah pada waktu bulan Ramadan. Nah, anjuran bersedekah pada waktu Ramadan ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi di dalam Sahihul Jami dijelaskan, man fattara shaiman kana lahu mislu azrihi. Barang siapa yang beri makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang seperti puasa itu. Ghairu annahu la yankusu, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya, min ajri shaimin sayyan, dari pahala saum yang telah diberikan makanan oleh kita kepada yang berpuasa itu. Nah, hadis ini memberikan arti bahwa kita diharuskan untuk berinfak, untuk memberikan sodako. Karena apa? Karena di dalam sodako itu, ketika kita bersodako pada waktu Ramadan, itu besar pahalanya. Abdul sodakoti sodakotu fi Ramadan. Abdul, yang paling utama sodako itu adalah sodako pada bulan Ramadan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan infak itu? Yang disebut infak adalah sarful mal fi sabilil khairi minal fadli wan nafli. Yang disebut dengan infak itu adalah mengeluarkan harta di jalan kebaikan, ada yang berupa wajib dan juga ada yang berupa sunnat. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita berinfak keseluruhannya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari harta-harta yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi Al-Quran itu memberikan pendidikan tentang masalah infak itu sangat sempurna. Jadi ada infak, ada infad. Apa infad itu? Infad itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah di dalam mengeluarkan harta, di mana mereka mengeluarkan harta dihabiskan semuanya. Jadi
Kalau orang Islam itu infak, yaitu mengeluarkan harta sebagian, tapi kalau orang jahiliyah itu infad, yaitu mengeluarkan seluruh harta tanpa perhitungan dengan tidak menyisakan sedikit pun harta, sehingga mereka tidak mempunyai untuk makan, mereka tidak mempunyai untuk kehidupan keluarganya. Karena apa? Karena diinfadkan, diberikan kepada yang lain. Itu adalah infad yang dilakukan oleh zaman jahiliyah. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa poin tentang masalah infak ini. Ada orang yang mengumpulkan harta tapi tidak berinfak. Dijelaskan di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 34. Wallazina yankijuna dzahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yanfikunaha, dan mereka tidak menafkahkan, tidak menginfakkan di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, fabasirkum bi azabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka terhadap mereka-mereka yang mengumpulkan harta tapi tidak menginfakkan di jalan Allah, fabasirhum bi azabin alim, maka siksaan pedih menunggu untuk mereka-mereka yang tidak menginfakkan hartanya. Nah, kedua, di dalam Al-Quran dijelaskan akan ada orang yang menyesal hingga mati karena tidak berinfak. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut, dan belanjakanlah, infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu Rabbi, maka mereka berkata, ya Tuhanku, laula akhortani ila ajalin musamah, jika engkau tidak menangguhkan kematianku yang dekat, fa asaddaqo wa akun minas solihin, maka aku akan mensedekahkan dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Itu adalah merupakan orang-orang yang penyesalan, orang yang mempunyai harta banyak, akan tetapi mereka tidak menginfakkan hartanya. Orang-orang tersebut sehingga dia mati dan mereka menyesal. Karena apa? Karena hartanya itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Maka dari itulah, pada bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu amal kita untuk bisa menjadikan sarung Ramadan itu adalah kita mengeluarkan infak. Kita bersedekah ketika pada bulan Ramadan itu adalah afdolun, lebih afdol, dan ganjaran pun lebih besar dibanding dengan bulan-bulan biasa. Nah, pada saat ini adalah merupakan momen yang pas bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk bersedekah, untuk berinfak. Apalagi di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 10, berbeda ketika orang memerlukan infak dan sedekah dengan orang yang sudah tidak memerlukannya. Itu berbeda pahalanya. Jadi ketika kita memberikan pahala, ketika kita memberikan sedekah, infak atau zakat kepada orang yang sangat membutuhkan, itu berbeda pahalanya. Itu lebih besar pahalanya dibanding dengan orang yang tidak membutuhkan. Di dalam ayat Al-Quran Al-Hadid ayat 10 jelaskan, la yastawi minkum man afaqa min qabli al-fathi, tidaklah sama di antara orang-orang yang menafkahkan hartanya dan sebelum berperang menaklukkan Mekah, faqatala ulaika adamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa qalla, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Nah, jadi antara orang yang menafkahkan di dalam Al-Quran ini tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya ketika sebelum perang itu beres. Artinya ketika penaklukan Makkah, di mana Rasulullah SAW pada waktu itu sangat membutuhkan untuk sarana dan prasarana perang itu. Maka Rasulullah SAW telah memberikan pengumuman kepada para sahabat, siapa yang mau berinfak untuk mensedekahkan harta-hartanya. Nah, itu ada sangat berbeda ketika orang memberikan infak kepada orang yang membutuhkan dengan orang yang sudah membutuhkannya. Nah, para hadirin, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan bagi kita pada saat ini bahwa sedekah atau infak yang telah diberikan kepada kita
kemudian Allah memberikan kelapangan rezeki yang besar, yang banyak kepada kita. Janganlah disimpan-simpan rezeki itu. Jangan sampai seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, lau akhartani ila ajalin qaribin fasaddaqu wa akun minas solihin. Mereka menyesal, mereka tidak menginfakkan harta-hartanya. Pada saat ini momen yang pas bagi kita bersama, di mana termasuk pesantren Ibnu Hajar pun pada saat ini sedang melakukan pembangunan pesantrennya sebagai fasilitas untuk melahirkan generasi-generasi para ulama yang itu perlu fasilitas dan prasarana yang lain-lainnya. Sehingga pesantren Ibnu Hajar memberikan peluang kepada ikhwan semua, kepada para agnia yang diberikan keluasan harta yang banyak untuk bisa membantu memberikan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita bersama untuk membantu pembangunan Ibnu Hajar ini. Jadi jangan sampai harta-harta yang kita dapatkan, kemudian kita mengumpulkan harta, dan siapa tahu umur kita pendek, harta tidak akan bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau seandainya harta tersebut diinfakkan, disedekahkan, bahkan akan menjadi ganjaran yang mengalir, sehingga kita mendapatkan tiket di akhirat. Dan berbedalah ketika kita memberikan infak sedekah kepada orang yang sedang membutuhkan dan orang yang sudah tidak membutuhkan, itu pahalanya berbeda. Ibnu Hajar sekarang sedang membutuhkan itu, maka kami mengajak para ikhwan, para agnia untuk mendonasikan sebagian harta-hartanya demi terwujudnya pembangunan Ibnu Hajar ini. Nah, para hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jualah yang tidak memungkinkan untuk membahas lebih panjang tentang Sahrun Mubarakun ini, akan tetapi sebagai kesimpulan bahwa untuk terwujudnya Sahrun Mubarakun ini adalah harus terwujud amalan-amalan yang 5 tadi: bersedekah di bulan Ramadan, melakukan sholat taraweh, membaca Al-Quran, berumroh di bulan Ramadan, dan beritikaf di bulan Ramadan. Sehingga saum Ramadan yang wajib ditambah pekerjaan-pekerjaan sunnah yang telah disebutkan oleh Nabi, maka akan menjadi bersatu, sehingga itulah yang disebut dengan Sahrun Mubarakun. Para hadirin ikhwatu iman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tetap berada di dalam ghirah yang lebih kuat untuk mencari ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustaz Rafiq, teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas penyampaian materinya tentang makna Sahrun Mubarakun. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi, yang sudah menyimak dan juga menonton live streaming dari Ibnu Hajar Media. Insya Allah kita bertemu kembali di nanti jam 9 kajian sepekan Ramadan masih bersama Al-Ustaz Amin Muhtar dengan tema yang sudah disebar di medsos. Diharapkan untuk para peserta stay di grup kajian sepekan Ramadan. Nanti kita mulai kajian jam 9. Itu mungkin yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan setiap ikhtiar usaha yang kita langkahkan menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.